Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di malam yang mulia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di malam yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin dari para hari. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang besar, yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Allah berikan kita kesehatan, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Ali, terus ada Habib Agil Segap dan Habib Hamudi juga. Mudah-mudahan semua juga para ustadz kita, Ustadz Munzir, Abah Badrudin dan juga segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dari pengurus Masjid Nidaul Khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, keamanan, kenikmatan di dalam beribadah, kelezatan di dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat agung, yang sangat luar biasa, di antaranya adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali bilang di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pondasi di dalam ketaatan kepada Allah itu ada dua, yakni mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam mentaati perihal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih sulit menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala maksiat, menjauhi segala nafsu, menjauhi segala perilaku buruk itu merupakan perbuatan yang paling berat bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan melakukan amal baik. Kalau kita mau lakukan amal baik gampang, cari tempat majelis, cari perkumpulan orang baik, datang duduk. Akan tetapi untuk melawan nafsu, untuk melawan perilaku buruk itu termasuk perbuatan yang paling sulit. Sampai beliau katakan bahwa sesungguhnya orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan perbuatan buruk. Orang yang berhijrah itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan buruk. Dan mereka orang yang berjihad, orang yang berjihad adalah mereka orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Mereka orang-orang yang melawan hawa nafsunya adalah mereka orang-orang yang secara hakikat mereka orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab itu perbuatan yang paling sulit bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bilang, apa? Itu mereka orang-orang yang melawan di dalam hawa nafsu adalah mereka orang-orang siddiqun. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, yang memiliki keteguhan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga perilaku kita. Jangan sampai kita masuk di malam Jumat, tadi disebutkan keutamaan malam Jumat yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita kotori, kita nodai malam Jumat kita dengan amal perbuatan yang buruk, dengan menuruti dari syahwat dalam hal yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang khianat di dalam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tingkat kekufuran yang paling tinggi adalah khianat atas amanat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Allah berikan kita mata, 7 anggota yang Allah berikan kepada kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, perut kita, kemaluan, tangan, kaki, 7 hal tersebut jangan kita berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan neraka punya 7 pintu. Neraka itu punya 7 pintu. Sehingga jangan sampai 7 anggota badan kita pakai untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka bakal bersaksi. Kaki kita, tangan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum aidihim arjuluhum bimakanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala bilang akan datang nanti suatu hari di mana
lidah, tangan, kaki. Mereka menjadi saksi atas terhadap apa yang mereka lakukan dahulunya. Ya, atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Tangannya akan menjadi saksi, lisannya akan menjadi saksi, kakinya pun akan menjadi saksi apa yang telah mereka perbuat di dahulu, atas apa yang mereka perbuat, perbuatan mereka yang terdahulu. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang kufur di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkhianat atas nikmat. Nah, bukankah mata ini nikmat, telinga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tangan kita semuanya yang tadi disebutkan itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat. Jangan sampai kita gunakan untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita sebagai manusia bersuuzon terhadap mereka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Bisa jadi mereka orang yang paling taat kepada Allah. Karena enggak tahu setelah dia berbuat maksiat dia bertobat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menghukumi, tugas kita bukan mengejat mereka orang yang buruk, akan tetapi boleh kita mengejat, akan tetapi ngejat atau kita mengecam atas perbuatannya mereka. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang tersebut. Jangan sampai kita buru-buru menyalahkan orang tersebut, akan tetapi yang kita benci perbuatan yang mereka lakukan tadi itu. Sebagaimana Ibnu Arabi, itu beliau bilang, ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, aku melihat orang yang melakukan perbuatan maksiat, lantas orang itu hilang dari hadapanku, maka aku akan berpendapat dalam hatiku, sesungguhnya orang itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia berbuat maksiat terus enggak dilihat sama Ibnu Arabi, terus Ibnu Arabi bilang, oh ini orang yang walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab bisa jadi setelah dia tidak melihat tadi, orang tadi bertobat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sohibul Maulid, itu Habib Ali Habsyi bilang, ketika dia bercerita, sesungguhnya ada orang datang kepada orang non muslim yang dalam keadaan sakratul maut. Non muslim dalam keadaan sakratul maut. Maka diajak, ketika sakratul mautnya diajak, ayo masuk ke dalam agama Islam agar engkau dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi non muslim tadi ketika diajak dalam keadaan sakratul maut dia enggak mau. Enggak. Diajak lagi, ayo masuk dalam keadaan Islam, apakah engkau tidak takut dengan api neraka? Dia bilang, enggak, saya enggak takut neraka. Terus diajak lagi, ayo masuk dalam agama Islam. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha pemurah, maha dalam berkasih sayang terhadap setiap hambanya. Maka ketika mendengar tadi, dengan lembut, dengan kasih sayang, si kaum non muslim tadi langsung refleks, dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian wafat. Kemudian ketika diwafatnya tadi itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi percakapan di dalam mimpinya tadi itu. Sehingga si muslim tadi dia cerita bahwa dia bermimpi dengan non muslim tadi di dalam mimpinya. Bagaimana dalam mimpinya? Itu dia bilang ketika di dalam mimpinya tersebut dia ngelihat si Nasrani, si non muslim tadi itu yang sudah wafat ditanya, kenapa engkau ketika saya ajak masuk Islam dengan neraka engkau enggak mau, saya ajak engkau masuk Islam dengan surga kau enggak mau, saya ajak Islam engkau dengan sifatnya Allah yang maha pemurah, yang maha berkasih sayang, engkau langsung mau. Kenapa? Sebab tujuan saya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena neraka, bukan karena surga, tapi karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sampaikan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, saya langsung percaya dan saya yakin, dan saat itu saya langsung masuk di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam agama Islam. Lihat bagaimana kisah tersebut. Sehingga Sohibul Maulid itu ketika dia bercerita tentang kisah tadi, salah satu dari antara muridnya bertanya, wahai Habib Ali, apa yang membuat si non muslim tadi dia jadi langsung mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum hatinya tadi enggak mau. Sebelum hatinya tadi enggak mau. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang tadi telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia.
Orang tadi itu termasuk dari orang-orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Mereka diwafatkan di dalam agama Islam, di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya ya, dia banyak melakukan perbuatan dosa ataupun sebelumnya dia bukan dari agamanya Allah, bukan dari agama Islam, akan tapi karena tercatat menjadi orang yang beruntung, dimasukkan golongan orang yang beruntung, hamba tadi masuk dalam golongan orang yang beruntung yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, fa innar rajula la ya'lamu bi amali ahlin nar hatta may yakunu bainahu wa bainaha illa dzira fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulul jannah. Itu Nabi SAW bilang, sesungguhnya ada seorang lelaki yang mana mereka mengamalkan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal seziro, tinggal sehasta. Kemudian di dalam kitab ditentukan orang tadi ini ketentuannya mendahulunya, sehingga ia mengamalkan amalan dari penghuni surga dan maka orang tadi ini pun masuk digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang ahli di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan buru-buru di dalam mengejat seseorang, menilai seseorang. Bisa jadi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi kita menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mampu untuk menjadikan seperti itu? Allah bisa untuk menjadikan seseorang seperti itu, sebagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia melihat salah seorang ahli maksiat datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dia bertanya, "Wahai Syekh, engkau orang yang agung, engkau orang yang mulia, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya orang yang ahli dalam maksiat, dalam keburukan, dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seketika sesaat menjadi orang sepertimu, orang yang alim, orang yang taat, orang yang dekat dengan Allah?" Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa. Dalam sekejap Allah mampu untuk merubah engkau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas wahai Syekh, apakah bisa, apakah mampu Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seperti aku? Menjadikan orang yang taat, yang ahli ibadah seperti engkau menjadi orang yang seperti aku yang ahli di dalam perbuatan maksiat. Maka ketika mendengar pernyataan pemuda tadi itu, Syekh Abdul Qadir Jailani menangis terseduh-seduh sampai dia katakan, mampu, Allah mampu berbuat seperti itu. Allah bisa menjadikan semuanya menjadi yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena memang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang mulia ini kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai berbuat sesuatu yang mengkhianati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jaga setiap nikmat yang Allah berikan, jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan bekal buat kita. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.